Selamat datang kembali di Spiritual Seeker Yes. Semoga Anda semua selalu berkembang secara spiritual dan selalu mendapat rahmat kesehatan dan rezeki yang lancar. Jadi mendengarkan dengan alasan, metodenya adalah keraguan. Mendengarkan dengan hati, metodenya adalah simpati dan cinta. Sedangkan mendengarkan dengan totalitas, metodenya adalah iman. Misteri kehidupan adalah hal yang tidak dapat didefinisikan. Itu adalah hal yang tidak dapat dijelaskan ataupun digambarkan dengan kata-kata. Dapat menyadarinya adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Segala hal yang tidak kita ketahui dalam hidup ini akan berjalan dalam bentuk filosofi. Dan saat hal itu sudah kita ketahui, maka akan menjadi sebuah bentuk ilmu pengetahuan. Namun dalam kehidupan, ada hal yang tidak dapat kita ketahui karena keterbatasan yang kita miliki. Apakah keterbatasan yang kita miliki dapat kita singkirkan? Saat manusia hidup dalam pencarian, dia berjalan dalam kesendiriannya. Tidak sedikit yang mendapatkan guru dalam perjalanannya. Namun apakah banyak yang berhasil menyadari itu? Itu adalah hal yang tidak dapat didefinisikan. Mendengarkan ajaran guru adalah hal penting bagi muridnya. Saya kira seorang guru akan lebih suka untuk menyampaikan pesan dengan diam. Namun kemungkinan muridnya untuk mengerti akan semakin kecil. Maka sang guru harus menggunakan kata dan bahasa, namun tetap saja tidak mengerti. Setiap kata-kata yang keluar mungkin sangat penting bagi perjalanan hidup muridnya. Namun kemampuan mendengarkan adalah suatu hal yang sering menjadi penghambat dari berhasilnya pesan yang sedang disampaikan. Karena mendengarkan memiliki beberapa dimensi yang berbeda. Secara umum, kita mendengarkan secara intelektual. Segala sesuatu yang kita dengar langsung kita proses dalam pikiran. Apakah hal itu masuk akal bagi kita? Tidak. Maka akan banyak alasan yang muncul untuk menentangnya. Jadi mendengarkan dengan cara ini sangat tergantung dari pikiran kita. Posisi kita sebagai pendengar adalah bertahan ataupun menyerang. Untuk mencari celah untuk menyampaikan alasan dalam pikiran kita. Saat seseorang mencoba memahami sesuatu dengan alasan, sebenarnya dia sedang bertahan ataupun menyerang, maka pesan yang disampaikan tidak akan dapat diterima. Makna terdalam dari pesan itu akan hilang, karena untuk itu diperlukan pendengar yang penuh simpati. Alasan akan selalu menimbulkan konflik, dia tidak akan membiarkan segala sesuatu masuk dengan mudah. Mendengarkan dengan alasan hanya berhasil saat kita mendengar penjelasan tentang matematika ataupun segala sistem yang benar-benar rasionalis. Dimensi lainnya adalah mendengarkan dengan rasa. Seseorang mendengarkan musik menggunakan rasa, namun saat menggunakan intelektual, maka akan timbul kritik. Kita akan mengkritik nadanya, liriknya, bahasanya, namun kita akan kehilangan makna dari musik itu sendiri. Untuk itu diperlukan partisipasi kita untuk hanyut dalam musik itu sendiri. Ini adalah cara mendengarkan yang lebih dalam dibanding mendengarkan dengan rasional atau alasan. Saat kita suka dengan musik itu, maka kita akan mendengarkan dengan simpati. Namun saat kita tidak suka dengan musik itu, bahkan musik itu tidak akan kita dengarkan. Selanjutnya ada dimensi mendengarkan yang lebih dalam lagi, yaitu mendengarkan secara eksistensial. Dimensi pertama kita mendengarkan secara rasional. Dimensi kedua kita mendengarkan dengan hati dan rasa. Melalui kedua dimensi ini, kita mendengarkan menggunakan salah satu dari bagian diri kita. Namun yang ketiga adalah yang terdalam, dimensi mendengarkan yang paling autentik, yaitu mendengarkan dengan totalitas. Tubuh, pikiran, emosi, dan spirit kita menjadi satu kesatuan saat mendengarkan. Karena kata-kata yang digunakan dapat menjadi bias dan mengandung banyak makna. Tanpa totalitas, maka pesan terdalam yang disampaikan tidak akan pernah kita tangkap. Contoh saja saat seorang ayah bertanya gimana kabarmu pada anaknya. Maka yang dimaksud akan sangat berbeda dengan saat seorang dokter bertanya gimana kabarmu pada pasiennya. Ataupun seorang cowok bertanya pada pacarnya. Jadi mendengarkan dengan alasan, metodenya adalah keraguan. Mendengarkan dengan hati, metodenya adalah simpati dan cinta. Sedangkan mendengarkan dengan totalitas, metodenya adalah iman. Saat kita mendengarkan dengan rasional, maka kita akan bereaksi dengan alasan setuju atau tidak setuju. Saat kita mendengarkan dengan hati, maka reaksi kita akan berupa simpati atau tidak suka. Namun saat kita mendengarkan secara eksistensial, maka kita menyimak secara totalitas sebagai manusia. Tidak menilai dengan alasan, tidak tergantung dari rasa simpati kita.
hingga pesan terdalam dari apapun yang kita dengar dapat kita pahami. Sehingga untuk dapat memahami sesuatu yang tidak dapat diketahui, tidak dapat digambarkan, kita harus dapat mendengarkan dengan penuh totalitas. Dalam banyak budaya, hal ini sering disebut dengan iman. Iman berbeda dengan percaya. Dengan percaya, kita membutuhkan argumen untuk mendukung kepercayaan kita. Dengan tidak percaya pun, kita membutuhkan argumen untuk menegaskan bahwa kita tidak percaya. Jadi percaya atau tidak termasuk dalam dimensi rasional. Sedangkan iman adalah totalitas. Pertanyaannya hanya apakah kita membuka diri atau menutup diri. Apakah kita reseptif atau tidak. Lagi-lagi gelas yang kosong masih cocok untuk perumpamaan dalam hal ini. Karena kita sebenarnya memang kosong. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang kehidupan. Cinta seumpama benih yang jika tanpa iman, maka benih itu tidak akan berkembang dan berbuah. Demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat.